Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti dengan NIM G2010765 akan membahas terkait jurnal dengan judul An Overview of Major Microsociological Contribution in the Field of Sociology of Communication, yang artinya gambaran umum mikrososiologi utama kontribusi di bidang sosiologi komunikasi. Mikrososiologi sendiri berarti berfokus pada kelompok-kelompok kecil, pola dan suatu tren yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, membahas mengenai interaksi hubungan antar individu dalam lingkup pandang yang terbatas. Dengan kata lain, meneliti permasalahan sosial yang terjadi dalam lingkup masyarakat kecil. Pembahasan pertama yaitu mengenai komunikasi sebagai tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor sosial yang memperhitungkan anggota masyarakat lainnya dan diarahkan kepada mereka menurut Weber. Tindakan sosial dapat dimotivasi kepada harapan dan proyeksi peristiwa dan perilaku masa lalu, sekarang, dan masa depan dari aktor sosial lainnya. Setiap komunikasi adalah tindakan sosial, tetapi setiap tindakan sosial tidak selalu sama dengan komunikasi. Komunikasi tidak mungkin terjadi tanpa tindakan sosial atau tanpa berorientasi dengan aktor lainnya. Tindakan sosial didasarkan pada makna yang diberikan oleh aktor sosial terhadap tindakan sosialnya, sementara makna adalah karakteristik dari tindakan sosial. Pemahaman tindakan adalah karakteristik dari komunikasi. Contohnya, saat Nisa bercerita kepada Fanny terkait pacarnya yang selingkuh, di saat mengetahui hal itu, Fanny langsung menunjukkan ekspresi dan merasa sedih terhadap Nisa yang diselingkuhi oleh kekasihnya dan merasa marah kepada kekasihnya Nisa yang menyelingkuhi Nisa. Hal itu disebut sebagai, atau perlakuan dari Fanny itu disebut sebagai tindakan sosial emosional. Setelah Nisa menjelaskan secara runtut alasan penyebab dibalik perselingkuhan tersebut, Fanny langsung menggebrak meja dan memeluk Nisa. Hal yang dilakukan Fanny tersebut dapat dikatakan atau disebut sebagai tindakan sosial fisik. Baik, dari contoh tersebut bahwasanya pemahaman suatu tindakan yang dilakukan oleh Fanny tersebut didasarkan pada hasil dari komunikasi yang telah dilakukan oleh Nisa terhadap Fanny, dan sementara makna atau pesan yang disampaikan oleh Nisa kepada Fanny itu menjadi karakteristik tindakan sosial apa yang akan dilakukan oleh Fanny, sehingga pada makna atau pesan yang diberikan oleh Nisa terhadap Fanny itu menunjukkan atau menimbulkan tindakan sosial yang dilakukan oleh Fanny. Pembahasan selanjutnya terkait tindakan komunikasi sebagai tindakan bersama. Seperti yang didefinisikan oleh Blumer, tindakan bersama adalah bentuk tindakan kolektif yang lebih besar, yang dibentuk oleh penyatuan lebih dari satu perilaku individu, seperti makan malam, perdagangan, dan pernikahan. Komunikasi sebagai tindakan bersama terjadi dari beberapa tindakan sosial. Komunikasi sebagai tindakan sosial juga dapat dianalisis sebagai seperangkat tindakan sosial seperti berbicara dan mendengarkan yang saling berhubungan, karena mereka berinteraksi satu sama lain sejauh aktor sosial berkomunikasi, dan beberapa yang disinkronkan dan mendengarkan tanggapan dari peserta lain. Contohnya, pada satu keluarga yang terdiri dari 5 orang sedang makan malam bersama di meja makan. Pada saat makan tersebut, tentunya terjadi perbincangan atau percakapan dari hal yang penting sampai yang tidak penting. Dalam hal tersebut, misalnya saja ayahnya membicarakan tentang saham. Anak pertama dan anak kedua menanggapi perbincangan tersebut dengan penuh semangat dan menanggapi dengan banyak
pertanyaan dan pernyataan. Sedangkan anak terakhir, dia terlihat kebingungan dan dia melanjutkan makannya saja. Nah, dalam contoh tersebut terlihat bahwasanya telah terjadi beberapa tindakan sosial di dalam makan malam bersama tersebut. Selanjutnya mengenai transformasi komunikasi dari tindakan menjadi interaksi. Interaksi sosial melalui komunikasi melibatkan koordinasi tindakan sosial. Sementara fitur kunci dari tindakan sosial adalah makna yang melekat untuk mendefinisikan situasi di mana ia beroperasi. Dalam interaksi, penekanan ditempatkan pada hubungan yang diperlukan untuk didirikan pada saat dua aktor bertindak secara bersamaan menangani satu sama lain. Tindakan sosial tidak merupakan interaksi sosial, melainkan interaksi sosial merupakan tindakan sosial. Karena jika kedua aktor saling berinteraksi satu sama lain dapat menimbulkan suatu tindakan sosial. Selanjutnya mengenai pendekatan fenomenologis untuk komunikasi. Fenomenologi sendiri merupakan studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Fenomenologi telah membangun beberapa konsep sebagai prasyarat untuk komunikasi yang mengatasi isolasi pengalaman individu. Dalam hal ini terdapat yang namanya proses tipifikasi. Tipifikasi sendiri merupakan pusat komunikasi yang mana aktor sosial secara praktis terlibat dalam dunia sosial. Melalui tipifikasi ini dapat dikatakan anak-anak belajar bagaimana kombinasi suara tertentu dilakukan dengan entitas dan penampilan tertentu. Dengan cara yang sama, mereka belajar bagaimana tipifikasi tersebut berfungsi sebagai formula yang mengarah pada tindakan sosial. Selanjutnya ada stok pengetahuan atau kumpulan pengetahuan dan pengalaman yang membentuk kesadaran kolektif yang dibangun melalui komunikasi dengan anggota masyarakat lainnya dan berbagai pengaturan sosial seperti keluarga, kerabat, teman, dan rekan kerja. Dalam menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari seorang aktor sosial digunakan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya ada intersubjektivisme yang merupakan ruang simbol yang dapat dikenali dan dipahami. Intersubjektivisme ini menghubungkan pengetahuan, makna, pemahaman masa lalu, situasi saat ini, dan harapan masa depan, memberikan ruang bagi aktor sosial untuk memiliki perspektif subjektif dalam mengamati hal-hal di dunia sosial yang umum dan intersubjektif. Pembahasan terakhir terkait konsekuensi makrososiologis komunikasi. Habermas menggunakan teori tindakan komunikatif sebagai landasan kritik terhadap kapitalisme melalui kritik tindakan instrumental. Tindakan berorientasi sasaran instrumental dan tindakan komunikatif berorientasi pada pemahaman. Tindakan komunikasi adalah yang utama dalam arti bahwa orang pertama-tama memahami melalui komunikasi dan kemudian mengembangkan tindakan instrumental di mana komunikator menggunakan lawan bicara sebagai instrumen. Dalam hal ini, tindakan instrumental yang dilakukan oleh seorang komunikator dilihat dari lawan bicara atau komunikannya itu sendiri, apakah akan melakukan dengan verbal ataukah dengan non-verbal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.